Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Sahabatku dimanapun berada, kaum muslimin, kaum muslimat, sahabat YouTube dan Facebook dimanapun berada yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kultum kita pada pagi hari ini adalah bagaimanakah cara kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim. Hanya Allah yang tahu artinya. Zalikal kitabu. Itulah kitab Al-Quran. La raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita sebagai hudan, petunjuk, jalan hidup, sumber daripada kehidupan. Artinya buku petunjuk kehidupan manusia ini di dunia dan akhirat. Bagaimana caranya? Setidaknya ada beberapa cara. Ada beberapa M. Yang pertama adalah membaca. Sudahkah kita, kaum muslimin dan kaum muslimat, membaca Al-Quran setiap harinya? Minimal sesudah maghrib dan sesudah subuh. Kapan kita terakhir membaca Al-Quranul Karim? Inilah pertanyaan kepada diri kita. Sudahkah kita menjadikan Al-Quran untuk sebagai bacaan bagi kita? Karena setiap huruf Allah Subhanahu wa ta'ala ganjari dengan 10 kebaikan. Sementara Al-Quran ini lebih dari 300.000 huruf. Berarti 300.000 kebaikan. Allahu Akbar. M yang kedua adalah menerjemahkan. Memahami terjemahannya. Sesudah kita baca, tidak cukup kita baca, kita harus tahu arti perkata, arti terjemahannya. Terjemahan daripada perkata atau daripada ayat-ayat tersebut. Contohnya, zalika, itulah, al-kitabu, Al-Quran. La, tidak ada. Raiba, keraguan. Fihi, di dalamnya, dalam Al-Quran. Hudan, petunjuk. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Itu artinya terjemahannya. Itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan kepadanya. Di dalamnya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu terjemahannya. Kita baca, setelah kita membaca Al-Quran, kita baca terjemahannya. Yang ketiga adalah menafsirkan. Menafsirkan adalah makna daripada ayat tersebut. Jadi makna daripada ayat, contohnya surah Al-Baqarah ayat kedua tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwasanya Al-Quran itulah sebagai petunjuk, sebagai hidayah, sebagai buku sumber kehidupan bagi manusia. Untuk orang yang bertakwa. Jadi ayat tafsir ini bisa jadi dari ayat ke ayat atau ayat dari hadis. Karena sumber daripada hukum kita adalah Al-Quran dan hadis. Jadi artinya menafsirkan adalah memahami. Yang keempat adalah memahami. Setelah kita menafsirkan, kita pahami. Itulah guna hati Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, berikan kepada kita untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu ayat yang kauniyah yang ada di dunia ini, itu adalah juga ayat kauliyah. Ayat-ayat dari Al-Quran. M yang kelima adalah mengamalkan. Setelah kita memahami ayat itu, kita baca, kita terjemahkan, kita tafsirkan, kita pahami, dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka, karena Al-Quran ini petunjuk, maka kita amalkan, kita baca, dan kita amalkan, kita jadikan Al-Quran ini sebagai akhlak kita. Dan yang keenam, M yang keenam adalah mendakwahkan. Karena tugas dakwah ini bukan hanya tugas para ulama, tugas ustadz, kiai, tak. Kan tapi setiap kita ini mampu atau diwajibkan untuk berdakwah. Balighu anni walau ayah. Kata Nabi SAW, sampaikanlah dariku, artinya dari Al-Quran atau Sunnah, walaupun satu ayat. Artinya satu ayat yang kita pahami, yang kita tahu, kita baca, kita pahami terjemahannya, tafsirannya, kita pahami maknanya, baru kita dakwahkan. Setelah kita amalkan, kita dakwahkan. Inilah cara bagaimana kita menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu Al-Quran adalah sebagai pedoman bagi kita, pedoman hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita
dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballah sunnata Rasulillah." Siapa yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan hadis, maka hidupnya tidak akan pernah tersesat, baik di kehidupan di dunia maupun di akhirat selama-lamanya. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.